Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 31 Agustus 2022, berjudul Dalam Dia Kebenaran Digenapi. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dalam Dia kebenaran digenapi, dikarenakan saya mengakui, engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti-bukti bahwa dalam Dia kebenaran digenapi, ketika Yesus membersihkan bait suci untuk kedua kalinya, mereka melihat wajah kemesiasannya dengan penuh kuasa yang mencengangkan. Orang banyak yang telah melarikan diri dari halaman Ka'bah itu, setelah beberapa lama kemudian datang kembali dengan perlahan-lahan. Mereka sudah agak pulih dari panik yang telah mencengkam mereka, tetapi wajah mereka menyatakan kebimbangan dan ketakutan. Mereka melihat dengan perasaan heran atas perbuatan Yesus, dan yakin bahwa di dalam Dialah segala nubuatan tentang Mesias digenapi. Dosa penajisan Ka'bah itu sebagian besar terletak atas imam-imam. Atas usaha mereka lah maka halaman itu dijadikan pasar. Orang banyak itu hampir tidak bersalah. Kedua, bukti-bukti bahwa dalam Dia kebenaran digenapi ketika nubuatan Nabi Zakaria 500 tahun sebelum kelahirannya digenapi ketika Yesus menunggangi seekor keledai memasuki kota Yerusalem yang dielu-elukan oleh orang banyak sebagai raja. Hosana bagi anak Daud. 500 tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan Raja Israel dalam keadaan seperti itu. Nubuatan ini kini harus digenapi. Ia yang sejauh itu telah menolak kehormatan raja, kini datang ke Yerusalem sebagai ahli waris yang dijanjikan pada tahta Daud. Pada hari pertamalah dalam minggu itu, Kristus memasuki kota Yerusalem dengan kemenangan. Orang banyak yang datang berduyun-duyun hendak melihat Dia di Baitani, sekarang menemani Dia, ingin menyaksikan perihal Ia diterima. Ketiga, bukti-bukti bahwa dalam Dia kebenaran digenapi, ketika terjadi kegenapan nubuatan yang ditulis oleh Daud tentang penderitaan Yesus disalib, tulang-tulangnya tidak dipatahkan, dan jubahnya dibagi-bagi oleh serdadu-serdadu yang menaruh Dia disalib, persis seperti yang ditulis di kitab Mazmur 22 ayat 17-19. Dalam penderitaan Kristus disalib, nubuatan digenapi. Berabad-abad sebelum penyaliban, Juru Selamat telah menubuatkan perlakuan yang akan diterimanya. Ia berkata, karena beberapa anjing telah mengelilingi aku, dan aku dikepung oleh suatu perhimpunan orang yang berbuat jahat. Mereka itu telah menebuk kaki tanganku. Segala tulangku dapat kubilang, mereka itu melihatkan Dia dan memandang kepadaku. Dibahagi-bahaginya pakaianmu di antaranya, dan dibuangnya undi atas jubahku. Nubuatan tentang jubahnya telah dilaksanakan tanpa nasihat atau campur tangan dari sahabat-sahabat ataupun musuh-musuh dari yang tersalib itu. Pakaiannya diberikan kepada serdadu-serdadu yang menaruh Dia disalib. Keempat, bukti-bukti bahwa dalam Dia kebenaran digenapi ketika tabiat Yesus yang benar itu sebagai anak Allah diyakini atau dipercaya oleh para imam sebagai penebus dunia, dan Ia juga mengadakan perjamuan makan Paskah terakhir bersama murid-muridnya sebelum disalib dan bangkit pada hari ketiga. Oleh menyelidiki dengan tujuan yang berbeda-beda itu, semuanya merasa yakin akan kebenaran yang sama, bahwa nubuatan telah digenapi dalam peristiwa-peristiwa pada beberapa hari yang lampau, dan bahwa yang tersalib itu adalah penebus dunia. Banyak orang yang pada saat itu bersatu dalam upacara itu tidak pernah lagi mengambil bagian dalam upacara Paskah. Malah banyak dari imam-imam diyakinkan akan tabiat Yesus yang benar. Penyelidikan mereka akan nubuatan tidaklah sia-sia, dan sesudah kebangkitannya, mereka mengakui Dia sebagai anak Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.